Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat selalu ya. Amin amin ya robbal alamin. Anak-anak, hari ini kita akan mulai belajar kembali ya. Semoga kalian tetap semangat. Anak-anak, kita masih di tema 2 ya, selalu berhemat energi. Tapi kali ini kita sudah masuk ke dalam subtema 2, yaitu tentang manfaat energi. Pelajaran yang pertama yaitu tentang bahasa Indonesia ya. Nah, materi bahasa Indonesia kita kali ini yaitu tentang teks petunjuk. Teks petunjuk yaitu berisi arahan untuk melakukan sesuatu. Teks petunjuk bertujuan untuk menjelaskan pengguna atau pembuatan sesuatu. Kalimat yang digunakan dalam teks petunjuk berupa kalimat perintah. Berikut hal-hal yang dapat diperhatikan dalam membuat teks petunjuk. Yang pertama, cara atau petunjuk disajikan secara berurutan. Dan yang kedua, bahasa yang digunakan yaitu jelas dan mudah dipahami oleh semua orang. Anak-anak, kalian perhatikan contoh teks petunjuk membuat kipas dari kain ya. Yang pertama, siapkan kain, kemudian ambil beberapa bilah bambu dengan panjang 27 cm, lebarnya 1 cm, dan tebal 2 mm. Kemudian, siapkan juga kawat kecil, paku, lem kayu, dan gunting. Yang kedua, lubangilah semua bilah bambu di salah satu ujungnya. Hati-hati ya saat melubangi bilah bambu. Mintalah bantuan orang tuamu jika kamu merasa kesulitan. Yang ketiga, tumpuklah bilah bambu, kemudian masukkan kawat pada lubang untuk menyatukan bilah bambu. Yang keempat, rentangkanlah bilah-bilah bambu di atas kain. Gambarlah pola kipas pada kain sesuai dengan lebar bilah bambu yang telah direntangkan. Yang kelima, guntinglah kain sesuai dengan pola ya. Yang keenam, letakkan kain di atas rentangan bambu dan rekatkan dengan lem. Yang ketujuh, diamkan selama beberapa menit untuk mengeringkan lem tersebut. Dan yang kedelapan, kipas kain buatanmu sudah siap digunakan ya. Mata pelajaran yang kedua yaitu tentang ilmu pengetahuan alam ya. Materi pelajaran IPA kali ini yaitu tentang perubahan bentuk energi dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari itu memanfaatkan perubahan bentuk energi ya. Berikut beberapa contohnya. Yang pertama, energi listrik menjadi energi panas, yaitu setrika, rice cooker atau magicom, dan oven. Yang kedua, energi listrik menjadi energi gerak, contohnya kipas angin dan blender. Yang ketiga, energi listrik menjadi energi cahaya, contohnya seperti lampu pijar dan neon ya. Yang keempat, energi listrik menjadi energi bunyi. Contohnya radio, speaker, dan gitar listrik. Yang kelima, energi gerak menjadi energi listrik. Contohnya, air terjun akan menggerakkan generator ke pembangkit listrik. Yang keenam, energi kimia menjadi energi listrik. Contohnya, batu baterai dan aki yang digunakan untuk menyalakan peralatan listrik. Yang ketujuh, energi kimia menjadi energi gerak ya.
Contohnya makanan yang dimakan sebagai sumber energi tubuh untuk dapat bergerak. Pelajaran berikutnya yaitu ilmu pengetahuan sosial. Materi pelajaran IPS kita kali ini yaitu tentang pemanfaatan hewan dan tumbuhan oleh manusia. Hewan dan tumbuhan banyak dimanfaatkan untuk keperluan hidup manusia. Hewan dan tumbuhan dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, pakaian, obat-obatan, dan bahan kerajinan. Berikut contoh pemanfaatan hewan oleh manusia. Tenaga sapi dimanfaatkan untuk menarik gerobak ya. Kemudian, ayam yang dipelihara manusia untuk diambil telur dan dagingnya. Berikut contoh pemanfaatan tumbuhan oleh manusia. Ada yang dari batang pohon ya. Nah, dari batang pohon dapat dimanfaatkan untuk bahan bangunan, pembuatan perahu, dan pembuatan kertas. Kemudian, sayuran dapat dimanfaatkan sebagai bahan makanan, minuman, dan obat-obatan. Ada juga tanaman. Tanaman dibudidayakan untuk dijadikan tanaman hias loh. Alhamdulillah, selesai sudah pembelajaran Bahasa Indonesia, IPA, dan IPS kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian ya. Jangan lupa disimak dan dipahami ya. Dan kerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Selebihnya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.